Halo semuanya, kita sampai di bab kelima untuk reaksi redoks ini. Di bab kelima ini kita akan membahas mengenai menyeimbangkan setengah reaksi di dalam larutan basa. Dan saya Muyas, dan halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Untuk setengah reaksi, jadi setengah reaksi itu seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya, dia itu harus diimbangkan unsur dan muatannya. Jangan lupa untuk selalu menyeimbangkan keduanya. Tidak boleh hanya unsur atau hanya muatannya. Kadang ada yang lupa tidak menyeimbangkan muatannya dan itu salah. Oke. Contoh setengah reaksi di sini yaitu ada PbO2 yang menjadi PbO yang diseimbangkan di dalam larutan basa. Untuk setengah reaksi kedua ada MnO4- menjadi MnO2 dalam kurung basa. Seperti halnya reaksi dalam larutan basa, setengah reaksi dalam larutan asam, setengah reaksi dalam larutan basa mempunyai ciri khas tertentu. Yang pertama, dia disebutkan secara eksplisit di soal bahwa dia berada di dalam larutan basa. Yang kedua, ada senyawa basa yang sebagai salah satu reaktannya. Seringkali itu adalah basa kuat, tapi bisa juga basa lemah. Kemudian ada ion hidroksida yang dituliskan di atas panah reaksi. Ada keterangan basa atau larutan basa setelah setengah reaksi, seperti pada contoh tadi setengah reaksi di slide sebelumnya ada keterangan basa di dalam kurung. Nah, ciri kelima adalah karakteristik produk suatu reaktan. Kadang ketika kita udah sangat familiar dengan reaksi redoks, dari karakteristik reaktannya aja kita sudah tahu setengah reaksi itu dalam larutan asam atau basa. Contohnya adalah di atas tuh ion permanganat, dia direduksi jadi Mn4+. Ini merupakan karakter ion permanganat di larutan basa. Kalau dia di larutan asam, dia direduksinya itu jadi Mn2+, seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu mengenai menyeimbangkan setengah reaksi di dalam larutan asam. Nah, untuk setengah reaksi dalam larutan basa itu ada 3 hal yang berada di dalam larutan basa tersebut selain yang ditunjukkan di dalam setengah reaksi yang kita tulis tadi, yaitu ada air, ada ion hidroksida, dan ada elektron. Ada air karena reaksi tersebut berada di dalam suatu larutan, dan ada ion hidroksida karena larutan tersebut bersifat basa. Kalau larutannya bersifat asam, maka yang ada itu ion hidrogen, oke? Dan ada elektron karena itulah yang ditransfer di dalam reaksi redoks. Kita menggunakan ketiga hal ini untuk menyelesaikan soal-soal reaksi redoks. Oke, tahap 1 adalah kita seimbangkan unsur yang tereduksi atau teroksidasi. Kita lakukan seperti menyeimbangkan setengah reaksi di dalam larutan asam. Nah, ini unsurnya yang Pb di kiri dan kanan sudah seimbang ya, dan Mn di kiri dan kanan sudah seimbang juga. Yang kedua, kita seimbangkan oksigennya. Kita menyeimbangkan oksigennya dengan menambahkan air, sehingga nanti ada atom hidrogen yang muncul. Karena di kiri ada 2 oksigen dan di kanan hanya ada 1, maka kita tambahkan 1 molekul air. Sedangkan di setengah reaksi yang kedua ada 4 oksigen di sebelah kiri, tapi sebelah kanan hanya ada 2, jadi kita tambahkan 2 molekul air. Tahap 3 kita lakukan dengan menambahkan ion hidrogen ke sisi yang membutuhkan. Akibat kita menambahkan air, maka sekarang ada unsur hidrogen yang muncul di sebelah kanan. Nah, untuk menyeimbangkan setengah reaksi ini, maka di sebelah kiri juga harus ada ion hidrogen yang muncul. Jumlahnya harus sama, karena di kanan ada 2H, di kiri juga harus ada 2H. Sama halnya di setengah reaksi yang kedua ini. Jadi karena tadi di kanan kita tambahkan 2H2O, total ada 4 unsur hidrogen, maka di sebelah kiri kita tambahkan 4 ion hidrogen, oke? Kemudian tahap keempat kita lakukan untuk setelah kita menyeimbangkan unsur oksigen dan hidrogen, yaitu kita menyeimbangkan elektronnya. Kita nggak perlu melihat angka oksidasi tiap unsur, cukup lihat muatannya, total muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kalau untuk ini di sebelah kiri kan tadi ada 2H+. Jadi muatan di sebelah kiri untuk yang setengah reaksi yang pertama itu adalah +2, tapi di sebelah kanannya dia muatannya 0. Nah, untuk menjadikan muatan di sebelah kiri ini 0 juga, maka kita perlu menambahkan 2 elektron.
yang bersifat negatif. Jadi dia menetralkan kasarannya muatan di sebelah kiri, sehingga di sebelah kiri dan di sebelah kanan muatannya sama-sama 0. Untuk setengah reaksi yang kedua, karena di sini ada 4H+, jadi plus 4 ditambah, tapi di ion permanganatnya ini mempunyai negatif 1, sehingga totalnya muatan di kiri kan ada plus 3, tapi di kanan kan 0. Jadi agar dia menjadi 0 juga, kita tambahkan 3 elektron, sehingga total muatan di kiri dan di kanan sama, yaitu 0. Tahap kelima, kita konversi ion hidrogen tadi ke dalam air. Jadi kita lakukan dengan menambahkan ion hidroksida di kedua sisi, oke? Nah, sisi yang mempunyai ion hidrogen itu menentukan jumlah ion hidroksida yang ditambah. Oke, nah di sini sisi kiri punya dia 2 ion H+ ya, yang tadi punya 2 ion H+. Di sisi kanan tidak ada. Jadi kita tambahkan 2 ion hidroksida di sebelah kanan. Nah, karena kita tambahkan ion hidroksida di sebelah kiri dan kanan ya, di sebelah kiri ion hidroksidanya langsung berubah jadi air. Jadi ada 2H2O. Nah, untuk di sebelah kanan, karena kita tambahkan 2 ion hidroksida, jadi kita tulis kayak gini, 2 ion hidroksida. Sama halnya dengan setengah reaksi yang yang kedua ini juga. Karena tadi ada 4 ion hidrogen, 4H+, ya kan? Kita perlu menambahkan 4 ion hidroksida karena dia ini dalam basah. Oke, jadi ion H+-nya itu perlu kita tambahkan ion OH- biar dia karena dia dalam keadaan basah. Oke. Kalau dia di larutan asam, dia tidak perlu menambahkan ion hidroksida. Nah, karena kita tambahkan 4 ion hidroksida, jadi yang di sebelah kiri yang ion H+ tadi jadi 4 air, dan di sebelah kanan sekarang muncul 4 ion hidroksida. Perhatikan ya, ketika kita tambahkan ion hidroksida di sisi yang mempunyai ion hidrogen, dia langsung berubah jadi air. Oke, jika perlu kita balik ke slide sebelumnya. Ya, bisa dilihat di sini 4H+, 2H+. Kemudian kita tambahkan OH- nih jadi 2 air, 4 air. Oke. Tahap 6 ini karena yaitu kita mengurangi atau menghilangkan molekul yang identik. Nah, kan ada 2 air di sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga 1 molekul air bisa dikurangkan dari kedua sisi. Jadi ini kasarannya itu kita coret gini ya. Nah, 2H2O di sebelah kiri dengan 1H2O di sebelah kanan. Jadi ini kita coret. Sisanya jadi ini. PbO2 plus H2O menjadi PbO plus 2OH-. Untuk setengah reaksi yang kedua, ini kita coret kayak gini. Ceret. Itu sini jadi 2. Jadi totalnya ada MnO4- plus 2H2O menjadi MnO2 plus 4OH-. Perhatikan ya, pokoknya ini ketika H+ plus OH- ditambah dia menjadi air. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan setengah reaksi di dalam larutan basah. Perlu diingat bahwa kita menyeimbangkan setengah reaksi ini merupakan bagian dari kita nanti bagaimana untuk menyeimbangkan reaksi redoks, karena setengah reaksi tidak bisa muncul secara individu, pasti dia akan terjadi bersamaan dengan setengah reaksi yang lainnya. Jadi pasti setengah reaksi itu terjadi dalam reaksi redoks, dan kita pahami dulu bagaimana untuk menyeimbangkan setengah reaksi di dalam larutan asam dan di dalam larutan basah, untuk kita bisa memahami bagaimana menyeimbangkan reaksi redoks di dalam larutan asam dan di dalam larutan basah. Nantinya di bab selanjutnya kita akan menjelaskan yang di dalam larutan asam. Untuk itu langsung saja kalian klik bab ke-6 dari reaksi redoks ini, yaitu menyeimbangkan reaksi redoks di dalam larutan basah. Sampai jumpa.